Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kami di sini akan membahas mengenai bahan ajar 3C dengan mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD dari Universitas Sumber Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisa Kosadi Sabita dengan rangkaian 2010, 6310, 552. Lalu yang kedua ada Julia Permata dengan rangkaian 2010, 6310, 514. Lalu yang terakhir ada Putri Patricia dengan rangkaian 2010, 6310, 591. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Julia. Kepada Julia dipersilakan. Baik, terima kasih Nisa. Suaranya udah terdengar belum? Oke, materi yang pertama yaitu kita lanjut dari diskusi sebelumnya mengenai teorema ke-7. Ya, teorema 7 ini berbunyi generator A merupakan suatu subgrup dari G. Nah, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan generator A sama dengan A pangkat N, untuk N itu anggota bilangan bulat sedemikian sehingga generator A itu kurang dari G. Di next. Nah, di sini ada pembuktian dari teorema 7. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Nah, perhatikan bahwa A anggota bilangan G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu anggota elemen generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian generator A itu bukan himpunan kosong. Nah, untuk pembuktian yang kedua akan dibuktikan bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sebarang A pangkat P, A pangkat I anggota generator A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat I. Nah, perhatikan teorema 4 yang bunyinya misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G jika setiap AB anggota elemen H dengan AB pangkat min 1 anggota elemen H, maka H itu kurang dari G. Oleh karena itu A pangkat P dikali A pangkat N min 1 sama dengan A pangkat, mohon maaf di sini A-nya pangkat I ya. Jadi A pangkat P dikurangi I sama dengan A pangkat K anggota generator A. Nah, misalkan P dikurangi Q itu sama dengan K, untuk suatu K-nya itu anggota bilangan bulat. Dengan demikian terbukti bahwa generator A kurang dari G. Nah, subgrup generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A apabila G-nya sama dengan generator A. Nah, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Ingat bahwa generator pada grup siklik ini mungkin memiliki banyak generator. Next. Mohon maaf sebelumnya interupsi Julia. Mungkin Ya. yang tadi Julia baca kurang dari itu dibacanya subgrup ya. Jadi H subgrup G gitu. Oh, baik, terima dari. kasih Putri. Kasih koreksinya. Dilanjut ya. Nah, di sini ada contoh 1 diberikan U10 sama dengan 1379. Nah, dengan operasi biner terhadap perkalian modulo 10 sama dengan jadi yang tanda bulat X itu dibacanya operasi biner perkalian modulo 10. Nah, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Next. Nah, di sini ada tabel Cayley berikut menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Nah, di sini dilihat dari tabelnya, kita itu dapat
urutan, dan 1 itu merupakan elemen identitas dari U10 terhadap operasi biner perkalian modulus 10. Nah, inverse dari 1 itu 1, inverse dari 3 7, inverse dari 7 3, dan inverse dari 9 yaitu 9. Nah, kemudian perhatikan bahwa generator A sama dengan A pangkat R. Untuk M-nya itu anggota bilangan bulat, maka diperoleh di next. Nah, di sini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama itu ambil A-nya sama dengan 1. Maka diperoleh jadi kita masukin 1 minus pangkat minus 5 sama dengan 1 pangkat 1 kali 1 dan seterusnya. Terus kita juga harus perhatikan bahwa di operasi biner terhadap perkalian modulus 10 yang 1 itu jadi satunya itu kurang dari U10 gitu. Nah, untuk kasus kedua, ambil A-nya itu sama dengan 3. Maka kita ganti A-nya sama dengan 3 semua, kita ganti. Nah, di sini ada 1 yang diganti, yang 3 pangkat min 1 sama dengan 7. Karena apa? Karena 3 dikali 7 adalah 1, atau inverse dari 3 adalah 7. Nah, jadi 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian 3 sama dengan generator 3 sama dengan 3971 merupakan subgrup dari U10. Mohon maaf yang tadi yang kasus 1 belum disampaikan kesimpulannya. Jadi 1 itu di slide sebelumnya. Jadi 1 itu bukan generator dari U10, akan tetapi 1 itu generator berarti mungkin gimana pendapatnya teman-teman, Juli agak bingung di sini. Berarti 1 itu bukan generator U10 tapi dia kurang dari U10. Mungkin di situ jadinya 1 ini bukan generator dari U10 karena kan U10 itu tadi anggotanya itu yang sebelumnya itu kan yang 1 sekian. Sedangkan di sini pada kasus 1 yang A-nya ini untuk A sama dengan 1 dihasilkan hanya 1. Dengan melihat tabel yang perkalian modulus 10 dihasilkan 1. Berarti si himpunan 1 ini juga termasuk dalam subgrup U10. Itu sih, Jul. Oke, makasih siap Putri penjelasannya. Berarti udah terjawab ya. Di next. Nah, di sini ada kasus ketiga, yaitu kita misalin A-nya sama dengan 7. Nah, kita masukin semua, A-nya diganti jadi 7. Nah, di sini juga ada 7 pangkat min 1 sama dengan 3, karena 3 kali 7 sama dengan 1 atau inverse dari 3. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kasus ketiga adalah 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian, generator 7 sama dengan 7931 merupakan subgrup dari U10. Nah, kasus keempat ini kita ganti A-nya jadi 9, maka diperoleh kita ganti semua A-nya jadi 9. Terus di sini juga ada tabel yang kita harus perhatikan bahwa untuk perkalian modulus 10 ini untuk 1,9 ini adalah generator dari U10. Jadi 9 bukan generator dari U10. Akan tetapi generator 9 itu generator 9 itu merupakan generator dari U10. Oke, jadi berdasarkan kasus 1 gimana, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman yang lain? Koreksi sedikit ya, Jo. Seperti yang tadi, Ya. Karena kan ini pas untuk ambil kasus A sama dengan 9 dihasilkan himpunannya hanya 1,9. Sedangkan 1,9 ini termasuk ke dalam himpunan dari U10. Jadi 1,9 ini juga subgrup dari U10 namun bukan generator dari U10. Gimana, bisa dipahamin nggak, Jo? Oke, baik. Ya. Baik. Jadi 9 ini bukan generator tapi termasuk anggota subgrup 10-nya gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah 3, 7,
37 mempunyai anggota 1379 dan 0 dan 1,9. Di next. Nah, di sini kita ambil kesimpulan berdasarkan contoh 1 yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup, yaitu karena kan tadi kita udah nyari juga dengan kasus yang kita tulis. Untuk generator 1 kita dapat hasilnya 1, jadi dia itu bukan generator dari bukan generator, tapi dia anggota dari subgrup 10. Terus kita dapat generator 3 itu merupakan generator dengan anggotanya 3971, dan generator 7 itu merupakan generator yang anggotanya itu 7931, dan untuk yang 9 itu bukan merupakan generator tapi dia termasuk ke dalam subgrup 10. Nah, di mana yang tadi 3 pangkat N dan 7 pangkat N ini memiliki hasil semua anggota dari U10 atau bisa dikatakan generator adalah unsur pembangun elemen tunggal yang dapat menghasilkan semua elemen grup. Jadi next. Nah, di sini ada contoh kedua. Contoh kedua ini masih berpatok ke teorema 7. Diberikan anggota bilangan bulat 10 dengan operasi biner terhadap perkalian modulus 10. Tentukan semua subgrup dari anggota bilangan bulat 10 dan perkalian modulus 10. Interupsi lagi Jul, itu penjumlahan. Kenapa ya? Operasi biner penjumlahan, bukan perkalian. Iya, itu penjumlahan. Terima kasih. Di next. Nah, kita jawab di sini. Perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan bahwa anggota bilangan bulat 10 dengan operasi biner penjumlahan terhadap modulus 10. Nah, di sini ada tabel Cayley-nya. Nah, terus kita dapat 0 itu merupakan elemen identitas anggota bilangan bulat 10 terhadap operasi biner penjumlahan modulus 10. Nah, inverse dari 0 itu 0, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 yaitu 8, inverse dari 3 yaitu 7, inverse dari 4 yaitu 6, inverse dari 5 yaitu 5, inverse dari 6 yaitu 4, dan inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, dan inverse dari 9 adalah 1. Nah, untuk menentukan subgrup siklik dari anggota bilangan bulat 10 dengan operasi penjumlahan modulus 10, perhatikan bahwa ini ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus 1, kita itu ambil A-nya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa untuk penjumlahan operasi penjumlahan modulus 10, elemennya itu kurang dari anggota bilangan bulat 10 dengan operasi penjumlahan biner 10 dengan E-nya itu hasilnya sama dengan 0. Oke, di sini meskipun generator 0 itu bukan generator dari anggota bilangan 10 dengan operasi penjumlahan modulus 10, akan tetapi 0 itu merupakan generator dari anggota bilangan bulat 10 dengan operasi biner penjumlahan 10. Next. Nah, di sini ada kasus 2, kita ambil A-nya itu 1. Nah, kita masukin nilai A-nya itu 1. Nah, kita dapat hasilnya seperti pada layar. Jadi dapat kita simpulkan karena generator 1 itu mempunyai bilangan atau hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, maka 1 itu merupakan generator dari anggota bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, kasus 3 kita ganti atau kita ambil A-nya sama dengan 2. Nah, maka
dapat teman-teman perhatikan, kita dapat kesimpulan meskipun dua bukan generator dari anggota bilangan bulat 10 dan penjumlahan modulus 10, kan tetapi dua itu merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan penjumlahan modulus 10. Di next. Nah, di sini ada kasus 4, kita ganti A-nya menjadi 3 sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Nah, dengan demikian kita dapat kesimpulan bahwa generator 36925 generator 3 itu mempunyai bilangan 36925581470, merupakan subgrup dari anggota bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulus 10. Nah, kasus 5-nya kita ganti A-nya menjadi 4. Nah, kita dapat hasilnya bahwa generator 4 itu mempunyai bilangan 48260, merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulus 10. Next. Nah, di sini ada kasus 6, A-nya itu diganti menjadi 5. Mungkin langsung aja bisa teman-teman lihat di layar. Jadi Julia jelasin kesimpulannya aja. Dengan demikian generator A itu mempunyai bilangan 5 dan 0, merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan penjumlahan modulus 10. Nah, untuk kasus 7-nya itu kita ganti A-nya menjadi 6. Kita masukin nilainya dan kita dapat hasilnya. Dengan demikian 6 itu sama dengan 62840, merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan biner 10. Di sini ada kasus 8, kita ganti A-nya 7. Jadi kasus 8 itu untuk generator 7 itu merupakan subgrup. Nah, untuk kasus 9 ini A-nya kita ganti jadi 8. Nah, untuk generator 8 juga merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulus 10. Next. Nah, di sini ada kasus terakhir, kasus ke-10. Kita ambil A-nya itu sama dengan 9, kita masukin nilainya, kita dapat dengan demikian generator 9 itu mempunyai bilangan 98765432110, merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan biner modulus 10. Nah, dapat kita simpulkan dari kasus 1 sampai dengan kasus 10, maka semua subgrup dari anggota bilangan bulat 10 dengan operasi penjumlahan modulus 10 adalah untuk generator 0 itu 0, untuk 1 itu 1, 3, 7, dan 9 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan untuk 5 itu adalah 0,5, dan yang terakhir untuk 2, 4, 6, 8 itu hasilnya 0, 2, 4, 6, 8. Oke, dari contoh 2 ini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi yang dapat kita simpulkan untuk mencari subgrup dari anggota bilangan 10 dan operasi penjumlahan biner modulus 10, maka menggunakan subgrup siklik yang didapat menggunakan beberapa kasus dari 1 sampai 10. Misalkan A diambil dari bilangan genap, contoh 1379 sebagai generator, maka akan menghasilkan 0 sampai 9 yang merupakan semua subgrup dari bilangan bulat 10 dan penjumlahan modulus 10, kecuali untuk generator 5 yang hanya menghasilkan 0,5. Sedangkan untuk A diambil dari bilangan genap, contohnya 2468 sebagian generator, maka akan menghasilkan 02468, yakni setengahnya subgrup dari anggota dari bilangan bulat 10 dan penjumlahan modulus 10. Dan untuk generator 0 akan menghasilkan nilai 0. Mungkin itu aja yang dapat Julia sampaikan. Mungkin tadi juga ada beberapa yang masih kurang dimengerti penjelasannya. Mohon maaf, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Julia atas penjelasannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Putri Patricia kepada Putri Patricia di sini.
Terima kasih Nisa. Untuk contoh yang selanjutnya ada contoh soal 3. Tunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5 dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11 serta tentukan semua subgrupnya. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama akan ditunjukkan bahwa U14 dari bilangan bulat 14. Nah, dari tabel Kylie di atas ini diperoleh U14-nya itu 1,3, 5, 9, 11, 13, di mana untuk UN, definisi UN sendiri ini adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Maka untuk U14 ini berupa bilangan bulat positif yang kurang dari 14 dengan elemennya ini relatif prima terhadap 14. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Dan perhatikan pada tabel Kylie berikut seperti pada layar. Yang pertama ditunjukkan bahwa operasi biner perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Kita ambil sembarang angka A, B. Elemen U14 diperoleh jika A perkalian modulo 14B subgrup 14, maka A kali B elemen U14. Nah, jika A kali B benar lebih dari 14, mohon maaf tadi yang kurang dari, yakni A sama dengan RI mod 14 dan B sama dengan RJ mod 14, maka A kali B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14B elemen U14. Jadi perkalian 14 tertutup pada U14. Yang selanjutnya akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sembarang lagi A, B, C elemen dari U14 diperoleh A kali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Dengan A kali B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 sama dengan RA dikali RB modulo 14 dikali dengan C. Selanjutnya ada RI kali RJ dikali RK modulo 14 sama dengan RA RB dikali RC modulo 14. Nah, selanjutnya RS modulo 14 sama dengan RT modulo 14 dengan S sama dengan T. Jadi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Selanjutnya untuk setiap A elemen U14 ada satu elemen U14 sehingga A dikali 1 sama dengan A, atau A di sini atau A1 di sini adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya untuk setiap A elemen dari U14 ada A inverse elemen U14 sehingga A dikali A inverse sama dengan 1, yakni inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13. Dengan demikian, karena perkalian modulo 14 bersifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas dan inverse, maka U14 ini adalah grup terhadap perkalian modulo 14. Yang ketiga akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 dan sama dengan generator 5. Untuk kasus yang pertama, di mana A sama dengan 3, kita substitusikan untuk nilai A-nya ini ke rumusan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada Julia, rumusan yang AN, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat. Jadi generator dari 3 ini dihasilkan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Dengan demikian U14
Mohon maaf, untuk yang selanjutnya, untuk kasus yang kedua di mana A sama dengan 5, substitusi kembali pada rumusan AN, dihasilkan generator 5 ini himpunannya 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Dengan demikian U14 sama dengan generator 3 dan generator 5. Nah, yang keempat akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator dari 11. Nah, diperhatikan bahwa di sini untuk kasus dari A sama dengan 3 dihasilkan 11 dan 1, sehingga generator dari 11 itu sendiri adalah 11,9 dan 1. Dengan demikian U14 ini bukan merupakan generator dari 11. Yang kelima, berdasarkan dari teori 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan generator A dengan rumusan AN, di mana N elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga generator A subgrup dari G. Maka semua subgrup dari U14 adalah yang pertama, untuk generator A sama dengan 1, hasilnya 1. Dengan perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 1 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, untuk yang generator 3, himpunannya 39, 13, 11, 51 pada tabel Cayley yang menunjukkan generator 3 ini adalah grup tertutup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya yang generator 5 dengan himpunan 5,11, 13, 9, 3, 1, dan pada tabel Cayley ini juga menunjukkan bahwa generator 5 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya yang generator 9 dengan himpunan 9, 11, dan 1, pada tabel Cayley juga menunjukkan bahwa generator 9 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Yang selanjutnya juga ada generator 11 dengan anggota 11, 9, 1, dan pada tabel Cayley menunjukkan juga generator 11 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Yang terakhir untuk generator 13 dengan anggota 13,1, pada tabel Cayley juga menunjukkan generator 13 ini adalah grup terhadap operasi perkalian dari modulo 14. Nah, berdasarkan latihan soal 2 dan contoh 3, kita dapat mengambil kesimpulan grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri berdasarkan generatornya. Karena pada latihan soal 2 dan 3 sebelumnya, generator A ini membangun suatu subgrup. Atau secara umum untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G, atau dengan notasi H subgrup G, yaitu yang pertama, identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang menghasilkan A. Yang kedua, buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang memuat identitas H. Ketiga, untuk sebarang A, B elemen H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. Yang keempat, untuk sembarang A elemen H, buktikan bahwa ada unsur A inverse elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Nah, yang kelima, sifat asosiatif ini tidak perlu dibuktikan karena H ini kan merupakan grup dengan operasi yang sama pada G. Maka secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku juga pada H. Untuk lebih memahami pemahaman tentang subgrup, di sini ada contoh 4, misalkan G adalah grup Abel dengan H, X pangkat 3 sama dengan elemen, di mana X adalah elemen dari G. Buktikan bahwa H subgrup dari G. Penyelesaiannya, ambil sembarang A, B elemen H, dengan perhatikan bahwa A pangkat 3, B pangkat 3 sama dengan AB pangkat 3 sama dengan elemen, karena G adalah grup Abel. Kemudian ambil sembarang dari A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A inverse elemen H. Perhatikan juga bahwa A inverse sama dengan S, sedemikian sehingga A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3 A inverse pangkat 3 sama dengan elemen
identitas A inverse pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian A inverse pangkat 3 elemen dari H. Jadi karena setiap A, B elemen dari H menghasilkan AB elemen H, dan untuk suatu A elemen H menghasilkan A inverse dan anggota elemen H, maka H subgrup dari G. Selanjutnya ada definisi 17, sifat komutatif pada grup yang berbunyi misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA, dengan catatan semua elemen pada grup AB berlaku sifat komutatif. Selanjutnya definisi 18, center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan ZG sama dengan A elemen G sedemikian sehingga AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Nah, pada definisi 18, center of group ini berarti anggota dari suatu grup yang bersifat komutatif terhadap semua anggota grup yang lain. Maka center dari G ini bukan merupakan himpunan kosong atau anggotanya. Jadi apabila G sembarang grup, apakah elemen identitas ini juga merupakan ZG? Pembuktiannya, kita klaim bahwa EG sama dengan GE dengan sama dengan G untuk setiap G elemen G adalah benar. Karena E merupakan elemen identitas terhadap operasi biner di G, sehingga EG sama dengan GE memenuhi syarat G. Maka E merupakan elemen dari ZG, sehingga terbukti ZG ini bukan himpunan kosong. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Patricia untuk penjelasannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan melanjutkan oleh saya. Di sini ada teorema 8, yaitu center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Nah, di sini tuh kita membuktikannya. Yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG atau tadi center. Dengan demikian, identitas merupakan anggota center. Dengan demikian, pada center atau yang dinotasikan dengan ZG membuat elemen identitas. Terus yang kedua, ambil sebarang AB yang merupakan elemen center atau elemen ZG, maka dia diperoleh dalam kurung ABX sama dengan A dalam kurung BX sama dengan A dalam kurung XB sama dengan dalam kurung AX B sama dengan X dalam kurung XAB sama dengan X dalam kurung AB. Dengan demikian, setiap A, B elemen ZG atau elemen center, maka dia berlaku juga AB elemen center atau berdasarkan hubungan. Karena tadi kan yang pertama udah dijelaskan kalau misalkan elemen identitas itu berlaku sifat komutatif, maka itu berlaku sifat ketertutupan. Nah, untuk yang ketiga diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA, kita tulis A inverse dikali AX akan sama dengan A inverse dikali XA. Karena tadi kan sifatnya komutatif. Maka bisa juga kalau begitu kita bikin A inverse A dikali X sama dengan A inverse dikali XA. Lalu di sini kan A inverse A itu kita ketahui bahwa A inverse dikali A itu akan menghasilkan identitas atau dirinya sendiri. Maka di sini EX akan sama dengan A inverse dikali XA. Maka akan sama dengan X sama dengan A inverse dikali XA. Kenapa X aja? Karena kan tadi elemen identitas itu elemen dirinya sendiri, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Lalu di sini kita kali kedua ruas dengan A inverse. Lalu kita kali keduanya dengan A inverse, maka akan menghasilkan X A inverse sama dengan A inverse dikali XA dikali A inverse. Kita taruh X A inverse sama dengan A inverse dikali X dikali AA inverse. Nah, kita ketahui bahwa A inverse itu kan dia akan menghasilkan elemen identitas. Maka dari itu X A inverse ini sama dengan A inverse dikali X. Karena dikalikan dengan identitas, maka hasilnya X A inverse akan sama dengan A inverse X. Ini kan kalau komutatif kan sebenarnya sama.
Jadi A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X, karena kan kalau di komutatif ini akan merasakan sama. Dengan demikian, A inverse merupakan elemen ZG atau elemen center dengan A merupakan elemen center berdasarkan pembuktian 1, berdasarkan pembuktian I, dan I, maka center atau ZG merupakan subgrup terhadap I. Nah, di sini ada definisi 19, yaitu centralized A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, centralized A atau dinotasikan dengan CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang bersifat komutatif dengan A. CA sama dengan G anggota elemen G atau grup G, dengan demikian GA sama dengan A. Nah, di sini ada latihan soal 5, interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Tadi yang udah dijelasin sama Cia yang mengenai center, itu kan dia untuk setiap X merupakan elemen G. Jadi center adalah centralizer dari semua elemen G. Oleh karena itu, tadi yang definisi 2 atau definisi yang tadi Cia jelasin, itu ekuivalen dengan ZG atau sama dengan centralized G, itu akan sama dengan G merupakan elemen G, sedemikian sehingga GX sama dengan XG untuk setiap X elemen G. Karena kan di setiap elemen di center komutatif terhadap semua elemen G, maka untuk setiap G elemen center berlaku juga CG itu sama dengan G. Serupa dengan centralizer, jika G adalah grup abelian, center sama dengan G, begitu pula jika G grup non-abelian, maka pastilah E merupakan center. Di sini yang centralized ini untuk suatu X merupakan elemen G, maka centralized adalah himpunan bagian tak kosong dari G yang berisikan elemen-elemen yang bersifat komutatif terhadap X. Jika G adalah grup abelian, maka jelas centralized sama dengan G untuk sembarang X elemen G. Jika G grup non-abelian, maka E merupakan centralized G untuk sembarang X elemen G. Itulah sebabnya X centralized mempunyai himpunan kosong apapun juga. Apapun elemen X yang dipilih pastilah elemen identitas terkuat dalam centralizer. Nah, di sini ada permisalannya. Di sini untuk termasuk ke kayak grupnya gitu ya. Jadi kalau centralized itu sebagian, kalau misalkan center itu semua terhadap grup. Bisa di next. Nah, di sini ada contohnya untuk lebih memahami mengenai centralizer dan center. Di sini kan ada tabel Cayley yang menunjukkan suatu grup G kan. Nah, tentukan centralizer dari masing-masing elemen pada grup G dan tentukan juga ZG atau center. Nah, tadi ini kita ambil A1-nya sama dengan C1, 1, 2, 3, 4. A2-nya. Ini kenapa dikali ini? Karena kan tadi centralizer itu bersifat komutatif. Makanya kenapa 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kali 1, karena ini di sini kali sini harus bersifat komutatif, harus bersifat sama. Maka di sini kan untuk yang A sama dengan 2 kan 2 dikali 4 dia 1. 2 dikali 4 dia 1. Sedangkan 4 dikali 2 dia 2. Makanya dari situ dia tidak sama. Nah, di sini didapat hasilnya C1 sama dengan 1, 2, 3, 4. C2 sama dengan 1, 2, 3, C3 sama dengan 1, 2, 3, dan C4 sama dengan 1, 4. Maka centralizernya ini. Untuk centernya yang mana? Untuk centernya hanya yang C1. Kenapa yang C1? Karena kan tadi center itu memuat semua elemen pada G. Maka dari itu, dia centernya yang 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada kesimpulannya. Centralizer merupakan elemen-elemen yang komutatif terhadap suatu A elemen G. Sedangkan center merupakan elemen-elemen komutatif terhadap semua A elemen G. Lalu selanjutnya ada teori. Nah, di sini kalau misalkan perlu diingat, kalau centralized itu hanya terhadap suatu A elemen G, kalau center itu komutatif terhadap semua A elemen G. Maka bisa dilihat dari contoh yang diberikan di atas mengenai perbedaan centralizer dan juga center. Nah, di sini ada teorema 9, CA atau centralizer merupakan subgrup untuk setiap A elemen grup G. Centralizer merupakan subgrup dari G.
Nah, buktinya bisa kita buktikan, misalkan E itu merupakan elemen identitas pada grup G, dan EA akan sama dengan AE karena dia elemen identitas untuk setiap A elemen G. Maka E atau elemen identitas merupakan elemen centralizer yang menyebabkan centralizer merupakan himpunan tak kosong. Kemudian berdasarkan centralizer tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 tadi diperoleh CA merupakan grup. Ambil sembarang X, Y anggota centralizer, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse A sama dengan XY inverse A pangkat E AE atau elemen identitas. XY inverse sama dikali A sama dengan YY inverse. Kan kenapa bisa YY inverse? Karena kan elemen identitas itu bisa kita tadi YY inverse. Nah, XY inverse dikali AY dikali Y inverse. XY inverse dikali YA dikali Y inverse. Karena tadi komputatif, jadi ini bisa dikali-kali. Lalu bisa kita tulis X kali Y inverse Y AY inverse. Maka Y inverse Y itu seperti yang tadi di awal merupakan elemen identitas, maka X dikali elemen identitas dikali AY inverse, maka menghasilkan XA dikali Y inverse atau AX Y inverse, maka akan sama dengan A dikali X Y inverse. Nah, dengan demikian diperoleh X Y inverse merupakan elemen dari CA atau centralizer, karena setiap A, B elemen centralizer dengan AD inverse elemen centralizer, maka centralizer merupakan subgrup dari G. Nah, di sini ada contoh 5, misalkan G adalah grup dan H merupakan subgrup dari G untuk suatu A elemen G. A inverse sama dengan A inverse, demikian H elemen H. Tunjukkan bahwa A inverse merupakan subgrup dari G. Nah, yang pertama di sini akan dibuktikan bahwa A inverse ini merupakan bukan himpunan kosong. Nah, tadi di awal diketahui bahwa H merupakan subgrup G, maka akan ada E atau elemen identitas yang merupakan elemen H kan yang menyebabkan A inverse akan sama dengan A inverse akan sama dengan elemen identitas itu sendiri. Nah, sedemikian sehingga A inverse ini bukan himpunan kosong, tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, yang kedua yang dibuktikan ini merupakan A inverse ini merupakan himpunan bagian dari G. Kita ambil sembarang X, elemen A inverse, diperolehkan X sama dengan A inverse dengan H elemen H. Perhatikan bahwa H subgrup dari G yang menyebabkan H ini kan elemen dari G itu sendiri, dan oleh karena A elemen G akan menyebabkan X sama dengan A inverse elemen G. Dengan demikian diperoleh A inverse G. Nah, yang ketiga akan dibuktikan bahwa A inverse ini merupakan subgrup G. Kita ambil sembarang X, Y, elemen A inverse dengan X sama dengan A1 A inverse dan Y sama dengan A2 A inverse untuk suatu A1 A2 elemen dari H atau grup H. Kalau H besar itu berarti grup. Nah, perhatikan bahwa X, Y inverse sama dengan AH1 A inverse berarti dikali AH2 A inverse dikali inverse pangkat inverse. Nah, akan sama dengan AH1 A inverse AH2 inverse pangkat 2 A inverse. Nah, ini bisa kita keluarin jadi AH1 A inverse A2 inverse A dikali H1 A inverse dikali A inverse. Maka hasil akhirnya akan menghasilkan A dikali H1 dikali H2 inverse dikali A1 inverse. Nah, karena H merupakan subgrup dari G, grup G, nah, dan H1 sampai H2 itu merupakan elemen dari H, maka H1 H2 inverse merupakan elemen dari H. Sedemikian sehingga AH1 H2 inverse A inverse itu merupakan elemen dari AH A inverse. Dengan demikian karena X Y merupakan AH A inverse, maka X Y inverse merupakan elemen dari AH A inverse. Dengan X Y inverse kan tadi kita tahu AH1 H2 inverse dikali A inverse, maka terbukti bahwa AH A inverse itu merupakan subgrup dari G. Mungkin pembahasan materinya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Semoga teman-teman semua mengerti dan dapat lebih memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.